Selamat siang, saya Merlin Capitai, NPM 1786206012 akan mempresentasikan skripsi saya tentang identifikasi kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo. Dalam bab 1 terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang masalah, ya, sistem belajar daring adalah suatu strategi belajar tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa, namun dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Pendidik tetap menyelesaikan proses pengajaran dan pembelajaran meskipun siswa berada di rumah. Hal itu tergantung pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2002 perihal eksekusi strategi di masa krisis penyebaran virus corona atau COVID-19. Prosedur pengajaran dibawakan melalui telepon seluler atau ponsel atau media elektronik lainnya yang dapat diasosiasikan dengan jaringan web. Pendidik menyelesaikan pembelajaran menggunakan berbagai media berbasis web seperti WhatsApp, Google, dan aplikasi Zoom. Virus corona membawa dampak di semua bidang, salah satunya adalah pendidikan. Orang tua dan siswa tidak memiliki handphone menjadi salah satu penyebab kendala mengikuti pembelajaran secara daring kebingungan, sehingga berbagai upaya dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi kendala tersebut, seperti terdapat murid yang tidak mempunyai handphone dapat belajar secara berkelompok, maka kegiatan belajar dilakukan secara bersamaan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses identifikasi kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2. Yang kedua, apa saja kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo. Yang ketiga, apa proses identifikasi kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo. Batasan masalah. Terdapat dua batasan masalah, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan hanya pada siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo tahun 2021. Penelitian tersebut meliputi identifikasi kendala belajar siswa kelas 5 selama pandemi COVID-19. Yang kedua, rutinitas belajar siswa kelas 5 saat pembelajaran online. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses identifikasi kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo. Yang kedua, mendeskripsikan kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo. Yang ketiga, mendeskripsikan kendala proses identifikasi kendala belajar siswa kelas 5 SD Negeri Wanapitaan 2 Sidoarjo. Bab 2, kajian teori. Terdapat 3 pembahasan dalam kajian teori, yaitu penelitian terdahulu, belajar, dan kendala belajar. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Andri Nugraha pada tahun 2020. Judul penelitian tersebut adalah Hambatan, Solusi, dan Harapan Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi COVID-19. Penelitian kedua yaitu Lihati Prawanti pada tahun 2020 dengan judul Kendala Pembelajaran Daring Selama Pandemi COVID-19. Yang ketiga, Medik Budiarti pada tahun 2017 dengan judul Kendala-kendala belajar yang dihadapi siswa mental retardation. Belajar. Menurut Rusman pada tahun 2018 mengatakan belajar merupakan faktor yang mempunyai pengaruh dan perkembangan perilaku individu. Belajar diartikan sebagai siklus yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapat penyesuaian perilaku pada umumnya, merupakan pengalaman orang itu sendiri dengan keterlibatan pada lingkungan. Yang kedua, menurut Dimianti dan Mujoyono 2013, belajar adalah peristiwa perubahan psikis siswa. Belajar yaitu sikap ketika individu beradaptasi sehingga reaksinya menjadi lebih baik. Belajar adalah tindakan yang rumit, hasil dari belajar kemampuan. Setelah menguasai, individu mempunyai kemampuan informasi dan perspektif dan kualitas. Yang ketiga, kendala belajar. Kendala belajar menurut Blistik dan Jonas atau Irfan dan Miyani pada 2013 adalah adanya kesenjangan antara prestasi akademik
akademik yang dicapai oleh anak pada kesulitan belajar yang dialami siswa. Sedangkan indikator belajar menurut Zainal Arifin pada tahun 2013 ada beberapa penanda keterbatasan belajar, yaitu yang pertama, siswa tidak menguasai topik dalam waktu yang jelas. Yang kedua, siswa tidak mencapai prestasi belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, siswa mendapatkan prestasi belajar yang lebih rendah dibandingkan siswa yang lain. Yang keempat, siswa tidak menunjukkan karakter yang baik, misalnya sulit, tidak sopan, dan tidak beradaptasi dengan lingkungannya. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif, sumber data primer, guru dan siswa kelas 5, sumber data sekunder, foto dan dokumen, instrumen penelitian, wawancara terstruktur, dan angket tertutup. Teknik pengumpulan data, wawancara dan angket, teknik analisis data, analisis sebelum di lapangan dan saat di lapangan. Bab keempat, deskripsi hasil penelitian. Terdapat 3 tahap penelitian, yaitu penelitian lapangan. Pada tahap ini, penelitian melakukan berbagai kesiapan mulai dari menyusun rancangan, memilih lokasi, mengurus perizinan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Yang kedua, tahap lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelitian secara online pada tanggal 20 Juni 2021, mulai dari proses pembelajaran, wawancara, dan angket. Yang ketiga, analisis data. Pada tahap ini, peneliti menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh dari subjek penelitian berupa data, wawancara, dan angket. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, mulai wawancara dan angket, dapat diketahui bahwa siswa kelas 5 di SMA Nirwana Pemerintahan 2 mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran online. Berdasarkan proses wawancara, diketahui bahwa siswa mengalami kendala saat mengikuti proses pembelajaran daring. Kendala yang sering dialami siswa merupakan kendala yang berasal dari luar diri siswa atau eksternal, sehingga siswa tidak bisa mengikuti setiap proses belajar dengan baik, sehingga berakibat pada hasil akhir atau hasil belajar siswa. Yang kedua, berdasarkan angket siswa, 50% siswa merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung, sehingga siswa tidak fokus pada materi yang disampaikan guru, yang mengakibatkan siswa tidak bisa mengerjakan setiap tugas yang guru berikan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, proses wawancara dengan guru kelas 5, hasil angket dari 33 responden memiliki beberapa kendala. Siswa menunda mengisi angket yang telah dibagikan peneliti. Yang kedua, jadwal wawancara yang berubah beberapa kali. Dari hasil penelitian dilakukan peneliti, pembelajaran daring mengalami banyak kendala, di antaranya siswa menunda mengerjakan tugas, siswa tidak mau membeli paket data atau kuota, siswa tidak memiliki handphone atau telepon genggam untuk mengikuti pembelajaran, orang tua kurang memperhatikan siswa ketika mengikuti pembelajaran, lingkungan yang tidak mendukung ketika siswa mengikuti pembelajaran daring. Saran. Yang pertama, bagi guru hendaknya memahami karakter siswa sehingga mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan proses pembelajaran anak dan belajar menggunakan teknologi agar dapat memantau proses pembelajaran anak. Yang ketiga, siswa hendaknya tetap belajar dengan giat meskipun dari rumah dan tidak banyak bermain dengan teman-temannya. Sekian presentasi dari saya.